Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dan saya hari ini berada di kantor MUI dalam sela-sela acara rapat Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pamekasan. Dan hari ini saya bersama salah seorang anggota Komisi Fatwa MUI Kabupaten Pamekasan sekaligus dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtama. Beliau adalah Ustadz Haji Abdus Syukur LC MA. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustadz, yang berhubungan dengan fatwa ini, kenapa harus ada fatwa ulama atau fatwa MUI? Ya, karena sebagai panduan bagi masyarakat. Karena masyarakat bisa jadi ada yang tidak mau, ada yang justru menunggu dari fatwa MUI itu. Gitu. Oleh sebab itu kita terutama bagian Komisi Fatwa memberikan fatwa, karena memang munculnya fatwa itu muncul dari permasalahan-permasalahan masyarakat yang diajukan ke komisi kami. Gitu. Oleh sebab itu kemudian kami membahasnya dan memberikan hukum syar'i tentang fenomena tersebut atau tentang kasus-kasus tersebut. Iya. Berarti fatwa lahir karena ada latar belakang. Ya, jelas, karena memang di dalam fatwa itu ada deskripsi permasalahan. Nah, setelah muncul deskripsi permasalahan, baru kemudian kita mencarikan dalil-dalil baik dari Al-Quran, dari hadis maupun dari berbagai pendapat ulama tentang hal tersebut. Kalau tidak ada, maka kemudian yang digunakan adalah kita Komisi Fatwa itu berijtihad. Artinya telah kumpul semua dari berbagai kalangan yang ada di MUI itu, baru kemudian memunculkan fatwa. Artinya suatu hukum kalau sudah jelas hukumnya, umpamanya sudah disebutkan secara jelas di dalam Al-Quran dan hadis, berarti tidak perlu fatwa. Iya. Yang kedua, kalau seandainya ada suatu kejadian di masyarakat, kemudian ternyata itu belum diketahui hukumnya, maka itu memerlukan pendapat. Baru kemudian fatwa MUI muncul di situ. Iya. Jadi di antara yang dilakukan oleh MUI itu juga mengambil pendapat-pendapat ulama. Iya. Karena sebagai acuan juga, sebagai pertimbangan bahwa ternyata kasus yang sama dulu pernah terjadi. Cuman tidak ada kasus yang sama persis. Nah, makanya kemudian karena ada perbedaan sedikit misalnya, itu baru kemudian fatwanya pun biasanya akan ada perbedaan walaupun sedikit juga perbedaannya. Iya. Ya, jadi memang fatwa itu dikeluarkan untuk suatu perkara, suatu keadaan yang belum jelas hukumnya, status hukumnya itu. Jadi umpamanya adalah MUI mengeluarkan fatwa tentang JJS berhadiah. Jadi JJS-nya tidak haram, tetapi ketika berhadiah itulah yang menjadi bahasan MUI. Kira-kira begitu. Iya. Jadi di balik hadiahnya itu seperti apa dulu? Apakah hadiahnya dari sponsor misalnya, atau itu ada unsur judi yang misalnya para peserta JJS itu kemudian menyumbangkan atau memberikan dana sekian-sekian, dan kemudian pihak panitia atau penyelenggara kemudian memberikan hadiah dari sumbangan tersebut, maka itu ada unsur judinya di situ. Oleh sebab itu kemudian hal itu dilarang. Nah, di masa dulu mungkin nggak ada JJS. Ya betul. Dan juga tapi kita punya ada kesamaan. Apa unsur judinya itu yang kemudian sama dengan kasus-kasus sebelumnya. Artinya kalau seandainya JJS itu pertama tidak berhadiah, atau yang kedua tidak mengambil pendaftaran atau pendaftaran dari peserta, maka maka halal, boleh JJS-nya. Jadi bukan JJS-nya yang dilarang, tapi ada unsur judinya dalam JJS tersebut. Ya betul. Jadi memang agama itu mengatur seluruh aspek kehidupan agar tidak memberikan mudarat atau kerugian baik kepada diri sendiri dan kepada orang lain.
Karena memang agama itu ketika memerintahkan sesuatu berarti ada manfaat yang besar di dalam perintah tersebut. Ketika melarang pun berarti ada mudarat yang harus kita hindari. Oleh sebab itu kemudian adanya hukum-hukum agama itu sebenarnya untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dari sisi masyarakat. Sejauh mana keharusan masyarakat itu di dalam mengikuti fatwa? Secara syar'i memang harus ikut, hanya saja dalam hukum ini, dalam hukum negara kita itu dijadikan sebagai pertimbangan, makanya kemudian ada rekomendasi. Jadi misalnya perjudian diharamkan oleh MUI, menurut fatwa MUI perjudian ini diharamkan, atau aktivitas yang mengandung unsur perjudian ini diharamkan, maka kemudian di rekomendasinya itu ada permohonan kepada pihak berwajib untuk menindak perbuatan tersebut, karena bisa jadi perbuatan itu meresahkan masyarakat. Walaupun penyelenggaranya sangat gembira, anggotanya sangat senang misalnya, tapi itu ada masyarakat yang diresahkan. Diresahkan. Ya memang biasanya setiap ada keburukan maka eksesnya juga keburukan. Iya, betul. Sebaliknya ketika ada kebaikan maka eksesnya juga kebaikan. Nah, itulah mungkin dalam istilah kaidah usulnya mencegah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Jadi meninggalkan meninggalkan yang membuat mudarat itu lebih didahulukan daripada mengharap kemaslahatan. Terutama apabila itu memang nyata-nyata kegiatannya adalah yang bersifat maksiat, tergolong maksiat terlarang. Seperti umpamanya mengkonsumsi narkoba. Kenapa? Pengen sembuh dari penyakit, maka itu tidak boleh, meskipun ada ingin mendapatkan keuntungan manfaat dari narkoba, tapi memang narkoba itu sudah bagian dari proses yang sesuatu yang dilarang oleh agama. Terus bagaimana sikap kita ini umat Islam terhadap hal-hal atau hukum-hukum yang belum diketahui. Nah, untuk mengetahui hal itu. Untuk mengetahuinya misalnya minta fatwa ke Komisi Fatwa MUI, maka bisa melalui SMS, bisa melalui WA, bisa melalui media sosial dan sebagainya. Nah, kami siap menerima pengaduan atau permohonan fatwa tentang suatu kasus atau suatu kejadian. Oleh sebab itu kemudian kami sangat berharap hal seperti ini kemudian menjadi panduan bagi masyarakat, jadi panutan bagi masyarakat untuk bertindak apakah ini boleh atau tidak boleh. Ya. Itulah jadi memang intinya adalah kalau sesuatu itu sudah jelas hukumnya maka tidak perlu dikeluarkan fatwa. Umpamanya meninggalkan sholat maka tetap hukumnya haram, tidak perlu ada fatwa ulang. Yang ada itu mungkin nanti perlu dicari ilmunya, rukhsah umpamanya karena hal-hal tertentu. Nah, oleh karena itu bagi masyarakat yang ingin mendapatkan hukum atau mengetahui hukum dari sesuatu, jika tidak ada hukum yang menjelaskan sebelumnya maka bisa minta fatwa kepada ulama. Kalau di Pamekasan itu ada MUI, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Pamekasan. Iya, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan waktunya menyenangkan. Amin. Dan bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.